Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang bimbingan bagi anak cerdas dan berbakat dengan anggota yang pertama saya sendiri Rizka Aprilia Nurdayati NIM 203180103 dan ada Shola Dwi Anggraini dan Wafa Nur Azizah. Baiklah, langsung saja. Yang pertama saya akan mempresentasikan tentang pengertian bagi anak cerdas dan berbakat. Pada umumnya, anak berbakat adalah anak yang memiliki kemampuan-kemampuan yang unggul, dan dengan kemampuan-kemampuan yang unggul tersebut mampu memberikan prestasi yang tinggi. Menurut Munandar, anak yang berbakat yaitu mereka yang oleh orang-orang profesional diidentifikasi sebagai anak yang mampu mencapai prestasi yang tinggi karena memiliki kemampuan-kemampuan yang unggul. Sedangkan menurut Andi Hakim Nasution dalam Munandar, anak yang berbakat yaitu anak yang memiliki kemampuan intelektual atau taraf intelijensi yang tinggi dan dengan kemampuan tersebut mampu mencapai prestasi yang tinggi dan menonjol di dalam bidang pekerjaannya. Dengan demikian dapat disimpulkan atau dapat diketahui bahwa pengertian dari anak cerdas dan berbakat yaitu anak yang memiliki kemampuan intelektual atau taraf intelijensi yang tinggi serta memiliki kreativitas yang tinggi pula, dan dengan kemampuan-kemampuan tersebut dapat berhasil dalam pekerjaannya atau dapat mencapai prestasi yang tinggi. Dan selanjutnya yaitu saya akan mempresentasikan tentang kebutuhan dan karakteristik bagi anak cerdas dan berbakat. Perbedaan program pendidikan itu perlu dilakukan karena antara anak cerdas dan berbakat dengan anak biasa itu sangatlah berbeda. Anak cerdas dan berbakat memiliki karakteristik, kebutuhan, serta permasalahan yang sangat berbeda dengan anak biasa. Pada umumnya, karakteristik anak cerdas dan berbakat yaitu seperti yang pertama, membaca pada usia yang lebih muda. Yang kedua, membaca lebih cepat dan lebih banyak. Yang ketiga, memiliki perbendaharaan yang luas. Yang keempat, memiliki rasa ingin tahu yang kuat. Yang kelima, memiliki minat yang luas dan lain sebagainya. Nanti bisa dibaca di makalah. Selanjutnya yaitu kebutuhan bagi anak cerdas dan berbakat. Yang pertama yaitu perkembangan fisik, di mana jika perkembangan intelektualnya lebih cepat daripada perkembangan fisik, maka anak tersebut akan lemah dalam fisiknya. Dan jika perkembangan fisiknya itu kurang menantang, maka dia kurang tertarik dan kurangnya kepuasan dalam kompetisi dengan teman sebayanya. Nah, selanjutnya yaitu perkembangan kognitif, di mana bagi anak cerdas dan berbakat itu menggunakan kedua belah otaknya dan menyebabkan anak tersebut menjadi kreatif, dan pada akhirnya itu akan menimbulkan cemoohan karena dianggap mempunyai perilaku yang aneh, perilaku yang menyimpang, atau perilaku yang menimbulkan kekacauan. Dan selanjutnya yaitu perkembangan emosi, di mana perkembangan emosi bagi anak cerdas dan berbakat itu cenderung stabil karena memiliki tingkat kognitif yang tinggi. Dan yang terakhir yaitu perkembangan sosial, di mana anak cerdas dan berbakat itu memilih teman yang usianya lebih tua, akan tetapi tingkat intelektualnya itu sama, sehingga menimbulkan anak cerdas dan berbakat itu kurang menghargai teman sebayanya. Wafa Nur Azizah NIM 203180127 akan membahas mengenai teknik bimbingan anak cerdas dan berbakat. Layanan bimbingan bagi murid cerdas berbakat tidak diarahkan kepada layanan yang bersifat eksklusif, melainkan dikembangkan secara terpadu di dalam sistem bimbingan yang ada. Penyelenggaraan kelas unggulan sebagai model bimbingan bagi murid cerdas dan berbakat. Kelas unggulan adalah kelas yang terdiri atas sejumlah siswa yang karena prestasinya menonjol dikelompokkan di kelas tertentu. Program layanan bimbingan dan konseling yang dikembangkan bagi siswa cerdas dan berbakat mengacu pada keadaan individu sebagai manusia seutuhnya, sehingga menyentuh semua dimensi perkembangan pribadinya. Dan selanjutnya, inilah berikut teknik untuk menangani siswa tersebut mengarah pada unsur-unsur yang berhubungan dengan pertama, pengembangan ranah kognitif. Pengembangan ranah kognitif yang seharusnya pembimbing diharapkan menyediakan pengalaman belajar yang luas serta dapat diakselerasi dan mengakselerasikan pengembangan kognitif siswa. Yang kedua yaitu
pengembangan ranah efektif. Pembimbing diharapkan memahami pikiran dan harapan anak berbakat dengan sikap terbuka, serta membantu anak memahami pikiran dan harapan yang ada pada dirinya. Yang ketiga, yaitu pengembangan ranah fisik. Pembimbing diharapkan memberikan layanan kepada siswa untuk memperoleh pengalaman perkembangan berpikir dengan perkembangan fisik. Yang keempat, yaitu pengembangan ranah intuitif, yaitu pengembangan ini berfungsi untuk memunculkan wawasan dan tindakan kreatif seorang siswa. Yang terakhir yaitu pengembangan ranah masyarakat. Pemberian layanan untuk membantu siswa agar memperoleh pengalaman dan terlibat dalam masyarakat. Saya Syoladi Anggraini dengan nomor NIM 203180117. Di sini saya akan membahas mengenai masalah-masalah yang akan mengganggu anak cerdas dan berbakat. Menurut Soegoe menunjukkan bahwa ciri-ciri tertentu dari peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan berbakat istimewa dapat atau mungkin mengakibatkan timbulnya masalah-masalah tertentu. Misalnya, 1. Kemampuan berpikir kritis. 2. Kemampuan kreatif dan minat untuk melakukan hal-hal yang baru. 3. Perilaku yang ulet dan terarah pada tujuan. 4. Kepekaan yang tinggi. 5. Semangat kesiapan mental dan inisiatifnya yang tinggi. 6. Dengan kemampuan dan minatnya yang beraneka ragam. 7. Keinginan mereka untuk mandiri dalam belajar dan bekerja serta kebutuhannya akan kebebasan. 8. Sikap acuh tak acuh dan malas. Baiklah teman-teman, itu tadi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.